Kembali di Agis Pagi bersama saya Bria Panatenaya dan rekan saya Aya Nufus pemirsa. Seorang nenek penjual kue keliling di Goa, Sulawesi Selatan lumpuh usai dianiaya oleh seorang ASN. Ya, ASN tersebut tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Mulyati, nenek 68 tahun, ini hanya bisa terbaring di rumah lantaran lumpuh dan mengalami pergeseran pada tulang pinggul. Korban diduga dianiaya seorang wanita ASN yang merupakan adik kandungnya. Penganiayaan diduga dilakukan usai korban berjualan kue pada 4 Maret lalu. Selain didorong, nenek Mulyati juga diinjak di bagian pinggul. Polisi masih memeriksa terlapor dan juga sejumlah saksi. Yang terlapor di sini adalah perempuan inisial AK. Ke depan nanti kita lihat apakah bisa ada penyelesaian dalam bentuk RJ. Nanti kita komunikasikan dengan para pihak baik terlapor maupun korban. Mengingat memang benar informasi yang saya dapat bahwa ada hubungan kekeluargaan. Sebaiknya kalau memang bisa ada penyelesaian secara kekeluargaan, itu pun akan kita dukung. Tim penjinak bom telah selesai melakukan penyisiran di lokasi ledakan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tim Lafor Polda Jawa Timur juga sudah melakukan olah TKP dan menyimpulkan bahwa ledakan disebabkan oleh bahan petasan. Setelah 6 jam melakukan penyisiran dan olah TKP, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa penyebab ledakan di Desa Sukosari, Kecamatan Kasempon, Kabupaten Malang berasal dari bahan petasan. Saat olah TKP, tim Lafor Polda Jawa Timur mengamankan 16 barang bukti, di antaranya 4 kantong serbuk bahan baku petasan seberat 2 kg. Selain itu juga ditemukan beberapa petasan, kembang api, hingga sendok kecil. Polisi menemukan bahwa pusat ledakan berasal dari ruang tamu rumah bagian tengah dan diduga korban meninggal dunia saat sedang membuat petasan. Olah TKP dibantu dari unit Jibom Polda Jatim, kemudian dari Lafor Polda Jatim juga, dan dari unit Reskrim Polres Batu melakukan olah TKP. Ditemukan bubuk, ya, berupa bubuk, ada 4 kantong. Secara teknis untuk nama dan lain sebagainya itu nanti masih akan diperiksa secara teknis dari Lapor. Kemudian beberapa mercon, ya, kembang api kita temukan juga di lokasi. Kemudian juga sendok kecil yang kita temukan. Sebelumnya ledakan menghancurkan 2 rumah, akibatnya 1 orang tewas, sementara 3 orang lainnya mengalami luka. Ledakan diduga berasal dari bahan baku petasan yang sedang dibuat oleh penghuni rumah. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, adik dan ayah Amar Zoni mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguk pesinetron yang tengah terjerat narkoba tersebut. Pihak keluarga juga telah mengajukan rehabilitasi karena menilai Amar Zoni hanyalah korban penyalahgunaan narkoba. Ditemani sang ayah Suhendri Zoni Al-Rufi, Aditya Zoni kembali menjenguk kakaknya Amar Zoni yang ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan moral bagi Amar yang tengah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Pihak keluarga pun telah mengajukan rehabilitasi kepada penyidik karena menilai Amar Zoni hanyalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Pokoknya pasti kita sebagai keluarga harus menjaga semuanya gitu. Kedepannya ya, betul. Saya adiknya juga kan harus menjaga abang saya gitu. Harus belajar sama kasus yang sekarang, oke? Sebelumnya, pesinetron Amar Zoni ditangkap saat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat hari Rabu lalu. Dari tangan suami Iris Bella ini, petugas menyita 1,04 gram narkoba jenis sabu. Amar Zoni kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan bersama 2 tersangka lain berinisial RH dan M. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK resmi menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Hal ini dilakukan tak lama setelah wawancara Eliezer dengan salah satu TV swasta ditayangkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan perlindungan kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Penghentian perlindungan terhadap Eliezer ini lantaran Eliezer melakukan sesi wawancara dengan salah satu stasiun di swasta tanpa persetujuan LPSK. LPSK merasa keberatan dengan sesi wawancara yang ditayangkan karena tidak ada pengajuan permohonan ke pihak LPSK. Sehingga LPSK mencabut perlindungan atas Eliezer dalam bentuk perlindungan fisik. Namun penghentian perlindungan LPSK tidak mengurangi hak narapidana Eliezer sebagai justice kolaborator. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan, karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Sementara itu, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyayangkan adanya masalah teknis koordinasi di internal LPSK yang menghilangkan hak kliennya. Ia berharap LPSK tetap menjamin hak-hak Eliezer sesuai dengan amanat undang-undang. Sehingga tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan. Jadi saya punya dokumentasinya semua secara lengkap dan jelas. Ada surat juga tembusan kepada kami. Dan poin ketiga yang tadi saya sampaikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan oleh pihak media yang mewawancarai. Tadi saya sampaikan bahwa saya mengkonfirmasi langsung dan menelpon kepada LPSK, dan LPSK sampaikan silakan. Nah, ini poin penting adalah kalau ada teknis koordinasi soal di internal LPSK, saya kira ini tidak perlu sampai harus merugikan Eliezer. Ini kan masalah komunikasi antar pimpinan LPSK. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Sebelumnya, Barada Eliezer diberi perlindungan oleh LPSK karena statusnya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan status tersebut, Eliezer mendapatkan keringanan hukuman dalam putusan hakim, sehingga hanya mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Selama 1 tahun dan 6 bulan. LPSK kembali menegaskan tidak memberikan izin tertulis kepada pihak televisi swasta untuk melakukan wawancara dengan Richard Eliezer. LPSK hanya mendapatkan tembusan terkait adanya wawancara di Rutan Bareskrim Polri tersebut. Sebagaimana preskon kami di Jumat kemarin ya, bahwa sampai hari ini ya, sampai kami memutuskan, pimpinan LPSK memutuskan penghentian perlindungan, ya memang tidak ada persetujuan dan izin tertulis yang kami berikan kepada stasiun swasta maupun kepada kuasa hukum dari RE itu sendiri. Dan tentu atas tindakan itu sebelumnya kami sudah memberikan surat yang dapat dimaknai sebagai permintaan untuk tidak menayangkan kepada stasiun TV tersebut, namun tidak ditanggapi, begitu. Baik, apakah pada saat proses pengambilan gambar maupun wawancara LPSK juga hadir? Ya tentu LPSK itu kan selama ini memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan itu 24 jam. Meskipun tepatnya di Rutan Bareskrim, itu kan kerjasama antara LPSK dan Bareskrim, Rutan Bareskrim.
LPSK sendiri menempatkan personilnya, petugas pengamanan pengawalannya di rutan. Jadi memang kalau kemudian pada pelaksanaan wawancara tersebut ada petugas LPSK yang di lapangan, ya karena memang sehari-hari memang di situ, gitu Mbak. Baik, jadi artinya sebelum wawancara berlangsung sampai proses wawancara LPSK sudah mengetahui ya bahwa akan ada wawancara tersebut. Lalu mengapa kemudian tidak izin kemudian diberikan sebelum wawancara? Kami mendapatkan tembusan dari pelaksanaan wawancara tersebut, namun memang tidak menerima surat yang meminta izin dan persetujuan kepada LPSK. Tembusan kan tidak dimaknai sebagai izin dari LPSK, begitu Mbak. Baik. Pak Ruli, ini kemudian Ditjenpas Kemenkumham menyebut bahwa pihaknya memberikan izin untuk Eliezer diwawancarai oleh salah satu media televisi karena Eliezer memang bersedia untuk diwawancara. Apakah jika memang Eliezer bersedia untuk diwawancarai, ini sah-sah saja atau melanggar peraturan perlindungan saksi dan korban? Iya, ada gini. Jadi LPSK dalam melaksanakan pelindungan tidak hanya terhadap Eliezer itu selalu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan, tertulis ya pasal 30 itu bahwa orang yang mendapatkan perlindungan itu harus bersedia untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK. Kemudian pasal 30 itu diturunkan dalam bentuk perjanjian perlindungan dan kesediaan. Dalam perjanjian perlindungan secara tegas dan jelas kami sampaikan bahwa disepakati terlebih dahulu antara LPSK dan Richard dalam hal ini untuk mengikuti tata cara pelindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan resiko, bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya. Itu bunyi perlindungan yang jelas dan tentu kuasa hukum dan Richard sendiri itu memahami atau mengetahui isi dari perjanjian itu. Nah, karena adanya pertentangan antara pelaksanaan wawancara dan juga tayangan kemudian pada hari Kamis itu, maka LPSK mengambil sikap untuk memutuskan menghentikan perlindungan. Informasi lain pemirsa, ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah kualitas medium dalam operasi pasar murah di kantor Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga sudah memadati area kantor kecamatan meski penjualan bekas beras murah belum dimulai. Warga rela untuk antri berjam-jam demi mendapat harga beras murah. Asalnya beras di pasaran sudah menembus angka Rp14.000. Sementara dalam operasi pasar, harga beras dipatok Rp8.500 per kilogram. Dalam operasi pasar beras murah ini, setiap warga maksimal membeli 10 kg beras dengan harga Rp85.000. 20 ton beras dari Bulog Cimahi disediakan untuk ribuan warga Cimahi Utara. Antrean operasi beras murah juga terjadi di Cigondewah Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga rela mengantri panjang untuk dapat membeli beras kualitas medium dengan harga Rp85.000 per 10 kg. Menurut warga, adanya paket beras medium ini sangat membantu, terlebih mendekati bulan puasa, di mana harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik. Pemirsa, ratusan pengunjung mal berebut tumpeng dalam Festival Nasi Krau di Gresik, Jawa Timur. Acara ini digelar sebagai wujud syukur karena kuliner khas Gresik ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Ratusan pengunjung mal ini rela berdesak-desakan demi mendapatkan bungkusan nasi kerabu di acara Festival Kuliner Gresik yang diselenggarakan di Semah Mall. Aksi rebutan tumpeng nasi kerawu ini menandai puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 sekaligus sebagai ungkapan syukur karena kuliner khas Gresik ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Pengunjung mal yang didominasi oleh kelompok UMKM ini
rela berdesakan berebut bungkusan nasi kerawu karena khawatir tidak kebagian. Tahu rebutan? Gimana perasaan? Nggak maju nggak dapat. Hah? Nggak dapat. Oh, kalau nggak maju nggak dapat? Stoknya nggak kurang. Hah? Stoknya kurang. Oh, stoknya kurang. Tumpeng berisi 1000 bungkus nasi kerawu ini sekaligus menjadi kado wartawan Gresik di hari ulang tahun Kota Gresik ke-536 dan Pemkab Gresik ke-49. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Program pengembangan kepemimpinan angkatan kedua di Jakarta memecahkan rekor muri dengan peserta terbanyak. Acara diikuti 30.000 mahasiswa yang digelar secara serentak di 14 kota di Indonesia. Ratusan mahasiswa langsung menyerbu masuk Smesco Convention Hall Pancoran, Jakarta Selatan. Mereka mengikuti program kepemimpinan mahasiswa angkatan kedua yang diselenggarakan oleh Paragon Corp. Tidak hanya di Jakarta, tercatat 30.000 mahasiswa turut hadir secara daring dari 14 titik di seluruh Indonesia. Grup CEO Paragon Corp Harman Subakat menyatakan, Novo Club merupakan program yang diinisiasi oleh Paragon Corp untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, berkarakter, dan memiliki jiwa inovatif. Komunitas ini dihadirkan sebagai wadah mahasiswa di seluruh Indonesia yang menjunjung tinggi nilai inovasi dan kebermanfaatan. Salah satu ikon, jadi Paragon itu punya 5 value. Jadi ini 5 value-nya itu ada ketuhanan, ada kepedulian, ada ketangguhan, ada kerendahan hati, dan terakhir inovasi. Nah, setiap value ini diwakili adalah sebuah ikon. Nah, ikonnya itu adalah Novo. Ini ya, bentuknya ini Novo. Nah, jadi akhirnya kita dari satu hal ini kita bentuk satu gerakan jadi Novo Club. Bergerak di usaha gitu kan, di bidang bisnis. Kita juga mengundang dari berbagai pihak gitu ya. Yang kita harapkan juga penting ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kebaikan, yang membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Sementara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim berpesan anak muda harus berani mengambil risiko dan melakukan hal-hal baru agar dapat bertahan di kehidupan setelah lulus kuliah. Kehadiran 30.000 mahasiswa secara bersamaan dalam kegiatan ini pun memecahkan rekor muri untuk kategori seminar program kepemimpinan mahasiswa secara serentak dengan peserta terbanyak. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh 22 Maret 2023 mendatang, pemirsa, ratusan umat Hindu di Jakarta menggelar pawai ogoh-ogoh dan karnaval seni budaya di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pawai dimaksudkan untuk mensucikan lingkungan dari segala bentuk unsur negatif. Ratusan umat Hindu di Jakarta Minggu pagi tumpah ruah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, membawa berbagai atribut dan patung berukuran raksasa. Para peserta aksi yang tergabung dalam komunitas Suka Duka Hindu Dharma Jakarta melakukan pawai ogoh-ogoh dari Bundaran Patung Kuda menuju Bundaran Hotel Indonesia. Pawai ogoh-ogoh sekaligus karnaval seni dan budaya sengaja digelar umat Hindu untuk menyambut datangnya Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 22 Maret 2023 mendatang. Pawai dimaksudkan untuk mengusir segala bentuk roh jahat serta mensucikan lingkungan dari unsur-unsur negatif. Setelah diarak, patung ogoh-ogoh kemudian dibakar sebagai pemurnian diri. Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko kembali berduka. Kusni Harningsih, istri Muldoko, tutup usia pada Minggu pagi. Suasana duka menyelimuti kediaman Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko di Jalan Terusan Lembang nomor 54 Menteng, Jakarta Pusat. Istri Muldoko, Kusni Harningsih, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada Minggu pagi. Kusni Harningsih meninggal pada usia 63 tahun. Beragam karangan bunga duka cita juga telah memenuhi sepanjang jalan menuju rumah duka. Sejumlah kerabat, kolega, dan pejabat datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir untuk bertakziah ke rumah duka. Beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga yang ditinggalkan
diberikan kekuatan dan ketabahan. Demikian. Jenazah almarhumah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan, Banten. Pada pekan lalu, Muldoko juga kehilangan ibu mertuanya dan telah dimakamkan di TPU Sumber Gedang, Pasuruan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Syekh Burhanuddin di Kota Pariaman. Pemirsa, dan TGB juga menyempatkan diri berziarah ke Makam Ulama Sumatera Barat. Dalam lawatannya ke Sumatera Barat, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Syekh Burhanuddin di Kota Pariaman. TGB memotivasi mahasiswa agar kedepannya STIT bisa melahirkan ulama besar seperti Syekh Burhanuddin yang memperjuangkan Islam yang rahmatan lillahi rabbil alamin. Selain memberikan motivasi, TGB juga memberikan buku ke sejumlah mahasiswa. Dan memberikan sedikit motivasi. Kita tahu STIT ini mengambil nama seorang ulama besar, tokoh pembuka Islam di Tanah Minang, dan kita harapkan dari STIT ini lahir penerus-penerus Syekh Burhanuddin. Kita sangat berterima kasih karena kedatangan seorang tokoh muda yang berlatar belakang pendidikan Islam yang sesuai betul dengan kode kita pendidikan agama Islam, dan beliau banyak memberikan motivasi kepada mahasiswa. Usai memberikan kuliah umum di STIT Syekh Burhanuddin, TGB menyempatkan diri berziarah ke Makam Ulama Syekh Burhanuddin yang ada di Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tabakis, Kabupaten Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, didirikan dengan tujuan mengkonservasi ekosistem dan juga flora pegunungan yang cantik di Provinsi Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kini berulang tahun yang ke-43. Ya, ditetapkan pada tanggal 6 Maret 1980, Taman Nasional yang terletak di Jawa Barat ini menjadi yang tertua di Indonesia. Hari ulang tahun ke-43 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP dirayakan di kantor Balai Besar TNGGP di Desa Cibodas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam perayaan ulang tahun kali ini juga telah dilaksanakan rangkaian kegiatan seperti berbagai perlombaan, Gepang Expo dan Charity, serta vaksinasi dan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar. Jadi Gede Pangrango ini adalah taman nasional paling tua di Indonesia yang ditetapkan bersama dengan 4 taman nasional yang lain pada tahun 1980 dan merupakan taman nasional yang sangat penting di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Karena di sini adalah sumber untuk mata air 4 sungai besar yang bermuara di Jakarta, Tangerang, Karawang, dan juga yang di Sukabumi. Menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menjadi tanggung jawab bersama agar selalu terawat dan terjaga. Himbauannya adalah semakin para pendaki atau para pegiat alam bebas khususnya itu menjadi aware terhadap sampahnya, terhadap lingkungannya, terhadap hutannya, dan terhadap gunungnya. TNGGP memiliki lahan seluas 24.270 hektar, mencakup Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kawasan ini memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan di berbagai sektor, salah satunya pariwisata, termasuk kawasan Lido Nature Park yang dikelola oleh PT MNC Agrowisata dengan izin resmi dari pihak Taman Nasional seluas 101,83 hektar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Putu Bagus, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.